Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang virtual dengan terdakwa Lucinta Luna terkait kasus narkotika. Jaksa penuntut umum menuntut Lucinta Luna 3 tahun penjara. Artis Lucinta Luna menangis saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 3 tahun penjara terhadapnya terkait kasus narkotika. Sidang ini digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara Lucinta Luna mengikuti persidangan secara jarak jauh dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Yang pertama, berdasarkan fakta di persidangan, kalau untuk narkotika sendiri kan tidak terbukti. Tapi kan tetap dikenakan kepemilikannya itu kan dianggap punya Lucinta Luna ya. Iya, tapi kan terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan kan juga tidak pernah mengakui. Iya, tidak pernah mengakui, dan itu memang dua butir eksotis tersebut juga bukan milik dari terdakwa, bukan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa pada Rabu pekan depan. Sebelumnya, Lucinta Luna ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Barat lantaran menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di apartemennya pada pertengahan Februari lalu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap puluhan pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dari puluhan pria tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap mereka dari ke-56 orang yang kemarin Polisi menangkap 9 orang tersangka yang menyelenggarakan pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta. Salah satu tersangka TRF merupakan ketua penyelenggara. Ia berperan menyewa kamar hotel dan menerima transfer mulai dari 150 hingga 300 ribu dari peserta. Sementara 8 tersangka lain berbagi peran mulai menyambut peserta hingga mengatur konsumsi. Penyelenggara dan peserta ini tergabung dalam grup WhatsApp dan Instagram. Kegiatan ini dilakukan, mereka mengadakan undangan, mereka membuat sendiri. TRF ini adalah yang membuat undangan. Ya. TRF ini yang membuat undangan melalui media sosial yang ada untuk mengadakan pesta. Dia persiapkan sekitar kurang lebih 1 bulan. Dia promosikan di dalam grupnya, baik itu melalui WhatsApp maupun juga melalui Instagram. Ya, kurang lebih dalam 1 bulan mereka mengundang yang mau berminat tanggal 28 malam kegiatan itu. Ya, dengan syarat-syarat atau namanya saja, namanya di dalam undangan itu dikatakan namanya adalah kumpul-kumpul pemuda. Di dalam undangan itu dia bikin meme itu, ya, kumpul-kumpul pemuda merayakan kemerdekaan. Itu dalam undangannya. Sebelumnya polisi menangkap puluhan pria dalam pesta seks sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta pada 29 Agustus lalu. Dari 56 orang yang terlibat, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 47 orang peserta pesta ditetapkan sebagai saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 6 begal truk yang beraksi di Jalan Tol Kemayoran arah Pluit, Jakarta Utara 31 Agustus lalu sudah tertangkap. Kawanan ini ternyata sudah menjalankan aksinya puluhan kali di seputaran Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Polres Jakarta Utara meringkus 6 begal supir truk di ruas tol Kemayoran arah Pluit kilometer 18.400 yang videonya viral di media sosial. Para pelaku ini diringkus di Jalan Kapuk Muara saat berusaha kabur dari kejaran tim patroli jalan tol. Dalam aksinya, kawanan ini menggunakan angkutan kota dan mengincar sopir truk yang berhenti atau beristirahat di jalur darurat jalan tol. Dari hasil pemeriksaan, kawanan ini sudah beraksi puluhan kali di jalan tol wilayah Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang. Sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya, untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali. Dan di Tangerang sebanyak 12 kali.
Aksi nekat kawanan begal yang viral ini terjadi pada Minggu dini hari lalu di saat jalan tol Kemayoran lengang oleh kendaraan. Satu truk yang berhenti di jalur tol Wiyoto Wiono kilometer 18 arah Pluit karena bannya bocor, dihampiri satu angkutan kota yang berisi 8 orang. Salah satu di antaranya berpura-pura menawari bantuan pada sopir truk. Pelaku lain beraksi menjarah barang berharga korban. Saat pelaku beraksi, petugas patroli tol yang sudah mencurigai gerak-gerik pelaku sejak memasuki gerbang tol langsung mendatangi lokasi. Para pelaku yang kaget kedatangan petugas berupaya kabur namun dicegat oleh mobil patroli. Mobil pelaku kemudian meloloskan diri dan dikejar petugas hingga tertangkap di kawasan Kapuk Muara. Dari tangan pelaku disita barang bukti 2 mobil mikrolet, 3 senjata tajam, dan 1 ponsel yang digunakan saat beraksi. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lain yang kabur saat aksinya digagalkan. Sementara 6 pelaku lain, di mana 1 masih di bawah umur, kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Utara dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung menangkap pelanggar lalu lintas yang ternyata pemakai narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 1 bungkus sabu-sabu. Mana BB-nya? BB-nya mana? BB-nya mana, Bang? Tarik. Diam. Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung meringkus seorang pria pengendara motor yang mencoba lari saat diberhentikan lantaran tidak menggunakan helm di perempatan kawasan Garuntang, Teluk Betung Selatan. Petugas yang curiga kemudian mengejar dan menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas menggeledah pelaku dan menemukan 1 paket sabu seberat 0,25 gram yang disimpan di kantong celananya. Pelaku tidak berkutik setelah petugas memborgol kedua tangannya dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Didekati pengendara tersebut sontak terkaget dan ketakutan dalam hal ini. Otomatis si personil langsung mengejar dan didapati adanya 1 paket sabu-sabu yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 5 tahun, warga negara asing, diduga meninggal dunia karena dianiaya. Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam. Anggota pemulasaran jenazah DKI Jakarta membawa jasad bocah perempuan berusia 5 tahun dari ruang gawat darurat sebuah rumah sakit di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya, polisi mendapat laporan dari petugas medis jika pasien yang ditanganinya meninggal dunia dengan tidak wajar. Pada tubuh anak dari pasangan warga negara Maroko tersebut ditemukan sejumlah luka lebam. Aparat Polres Metro Jakarta Pusat pun mendatangi orang tua korban di sebuah apartemen di Jalan Karet Pasar Baru. Selain memeriksa tempat tinggal korban, polisi juga meminta keterangan dari ibu korban dan Julia, mantan asisten rumah tangga. Menurut Julia, anak majikannya tersebut dalam kondisi sehat saat dirinya diberhentikan kerja pada pekan lalu. Saya kan kerja nggak ada masalah ya sebelumnya. Dia bilang finish gitu doang, udah. Itu anaknya usia berapa, Mbak? Mungkin sekitar 5 tahunan ya, gemuk anak. Cewek, cowok? Cewek, anaknya baik nggak nakal juga. Ya, kondisi tubuh korban memang ada beberapa luka lebam, memar ada di bagian kepala, di pipi, kemudian ada di tangan juga ada, di paha, kemudian di perut. Nah, ini kita mencurigai ada tindakan kekerasan terhadap korban sendiri. Kalau dugaan sementara mengarah ke siapa, mantan pembantu rumah tangga atau ibunya? Belum. Kalau dugaan kita semua masih jadi saksi. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.